Kenapa Allah melarang kita untuk kita tidak lalai dengan harta dan anak-anak dari mengingat Allah? Karena berzikir mengingat Allah itu banyak hal besar yang akan kita peroleh. Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, la yaqudu qaumun, tidak duduk suatu kaum, yazkurunallaha, yang kemudian mereka berzikir mengingat Allah, illa, kecuali mereka akan mendapatkan yang pertama, hafathumul malaikah, mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Yang kedua, wa ghasiyat tahumur rahmah, mereka akan diliputi oleh rahman Allah. Yang ketiga, wa nazalat alaihimus sakinah, mereka akan diturunkan ketenangan ke dalam hatinya. Yang keempat, wa zakarahumullahu fi man indahu, Allah akan menyebut namanya di sisi para malaikatnya. Jadi orang yang rajin berzikir mengingat Allah itu akan mendapatkan 4 hal yang besar. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan mengutus para malaikat untuk mengelilingi orang itu. Yang dimaksud dengan hafat, mengelilingi, itu adalah menjaga, memberikan perlindungan atas perintah Allah. Jadi orang itu semakin soleh, semakin solehah, semakin baik, maka malaikat al-muhafizun, malaikat pengawalnya akan semakin banyak. Semakin banyak kebaikan yang dia lakukan, semakin banyak dia berzikir kepada Allah, semakin banyak malaikat yang akan mengawal dirinya. Kemudian yang kedua, orang yang banyak berzikir kepada Allah akan selalu diliputi oleh rahmat, akan diliputi oleh kebaikan-kebaikan. Jadi yang dimaksud dengan ghasiyat, ya, diliputi itu artinya dibungkus. Jadi rahmat Allah itu membungkus seorang hamba yang rajin berzikir kepadanya. Apa yang dimaksud dengan membungkus? Rahmat Allah itu terus mengalir pada dirinya silih berganti tanpa henti, sehingga tidak ada hari-hari, tidak ada tarikan nafasnya yang di dalamnya tidak mengandung rahmat Allah. Itulah tarikan nafas orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Dia berzikir dalam kesendirian, dia berzikir dalam keramaian, ya, dia selalu mengingat kepada Allah. Nah, ini setiap tarikan nafasnya itu adalah rahmat. Rahmat Allah terus mengalir tanpa henti, ya, berganti-gantian kepada dirinya. Kemudian yang ketiga, Allah akan menganugerahkan as-sakinah, ketenangan ke dalam batin orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Kita sering melihat ada orang tidak punya apa-apa, makan pun kadang-kadang dia tidak tentu, kadang-kadang ada makan, kadang-kadang tidak. Tapi kita tidak melihat adanya kegelisahan di wajahnya, kita tidak melihat ada beban berat dalam raut wajahnya. Dia biasa-biasa saja. Di sisi yang lain kita melihat ada orang punya segala-galanya, yang dia tidak punya adalah as-sakinah, ketenangan. Meskipun dia punya banyak hal, tapi hidupnya tidak tenang. Hidup seperti orang dikejar dosa, hidup seperti orang yang dibayang-bayangi oleh kesalahan dirinya sendiri. Untuk mengobati itu semua, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Allah akan memberikan as-sakinah fil qulub,
ke dalam banyak batin orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Kemudian yang keempat, wa zakarahumullahu fi man indahu. Allah akan menyebut-nyebut nama mereka yang berzikir mengingat Allah di sisi para malaikatnya. Orang yang banyak berzikir ini masyhur di sisi Allah, masyhur di sisi malaikat, masyhur di langit dalam tanda petik. Meskipun dia tidak dikenal orang di bumi. Sebaliknya, banyak orang masyhur di bumi, tapi tidak terkenal di langit. Malaikat tidak tahu dia, Allah tidak pernah menyebut namanya. Meskipun di bumi dia sangat dikenal orang. Buya Hamka bilang, kalau kita mau cari cahaya, carilah cahaya langit. Jangan cari cahaya bumi. Cahaya langit itu abadi. Kalau Allah sudah menyebut nama kita, seluruh para malaikat menyebut nama kita. Meskipun di bumi tidak ada orang yang kenal kita, tidak apa-apa. Sudah ada garansi bahwa kita akan selamat dunia, selamat akhirat. Tapi meskipun seluruh dunia orang menyebut-nyebut nama kita, Allah tidak pernah menyebut nama kita, para malaikat tidak kenal kita, maka nasib kita di seberang kematian belum lagi jelas. Jadi carilah cahaya langit dalam tanda petik. Buatlah Allah senang dengan kita sehingga nama kita disebut-sebut oleh Allah. Buatlah para malaikat gembira sehingga para malaikat tidak hanya menyebut-nyebut nama kita, tapi juga mengenal dengan baik siapa kita. Ini penting. Kalau diibaratkan ada orang besar, kita mengenal orang besar itu hal yang biasa. Karena dia orang besar. Tapi apakah orang besar itu mengenal kita? Belum tentu. Begitulah kita manusia ini. Kalau kita banyak berzikir dengan iman kita kepada Allah, dengan keikhlasan dan mencari ridha Allah, maka yang biasanya kita menyebut asma Allah, ini Allah menyebut nama kita. Para malaikat menyebut nama kita. Ini sesuatu yang istimewa. Inilah yang disebut dengan cahaya langit. Orang yang mendapatkan cahaya langit itu akan abadi. Sedangkan orang yang hanya mendapatkan cahaya bumi sifatnya tentatif, sifatnya hanya sementara. Oleh karenanya berhati-hatilah kita dalam menjalani kehidupan ini. Jangan sampai harta kita yang banyak, anak-anak kita, cucu-cucu kita itu lalu membuat kita lalai dari mengingat Allah. Silahkan nikmati harta yang banyak. Bersenang-senanglah dengan harta yang banyak. Silahkan bergembira ria dengan anak-anak, dengan cucu-cucu. Yang penting jangan sampai kesemuanya itu membuat kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 Allah berfirman, "Wanfaqu mimma razaqnakum," dan berinfaklah kamu dengan apa-apa yang telah kami rezekikan kepadamu. Jadi Allah menyuruh kita menginfakkan rezeki yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Min qabli ayatiya ahadukumul maut, sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Fayaqula, maka lalu kemudian dia berkata dengan penuh penyesalan, Rabbi, wahai Rabb, Allah yang maha memelihara, laula akhartani ila ajalin qarib, jika engkau berkenan menunda kematianku walaupun sejenak, fa asaddaqa, maka aku akan bersedekah, wa aku minas solihin, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Ayat ini menceritakan dengan
menceritakan tentang dua hal penting. Yang pertama, ayat ini berisi perintah Allah agar orang-orang yang beriman itu mau menginfakkan rezeki yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Yang kedua, ayat ini menceritakan banyak sekali orang yang sudah dalam keadaan sakaratul maut lalu berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Allah, tundalah kematianku walaupun hanya sebentar saja. Untuk apa, kata Allah? Agar aku bisa bersedekah, agar aku bisa berinfak. Jadi banyak orang di saat-saat sakaratul mautnya minta ditunda kematiannya kepada Allah sebentar saja. Supaya apa? Supaya dia bisa bersedekah, bisa berinfak. Nanti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW juga bercerita, banyak sekali orang yang hidup di alam barzah hari ini itu minta dikembalikan hidup kembali di alam dunia walau sa'ah, meskipun hanya sebentar saja, dengan satu keperluan tunggal, yaitu ingin berinfak, ingin bersedekah. Banyak orang di alam barzah sana menyesal dengan penyesalan yang besar. Kenapa dulu waktu dia hidup di dunia ada harta, tapi dia tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak. Banyak orang di saat sakaratul mautnya menyesali diri, bermohon kepada Allah, minta agar kematiannya ditunda supaya dia bisa sedekah. Ini isi kedua dari surat Al-Munafikun ayat 10. Jadi kalau kita mau sedekah, mau berinfak, sedekahlah waktu kita masih hidup. Banyak orang yang sudah mau mati minta ditunda kematiannya kepada Allah supaya bisa bersedekah. Banyak hamba Allah di alam barzah sana berteriak-teriak bermohon kepada Allah agar dia bisa dikembalikan ke alam dunia hanya untuk bisa bersedekah, berinfak. Tapi itu tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Yang sudah sakaratul maut pasti mati. Yang sudah di alam barzah tidak akan mungkin kembali ke alam dunia. Jadi selagi kita hidup, patuhilah perintah Allah, wanfaqu mimma razaqnakum. Infakkanlah oleh kamu dari apa-apa yang telah kami rezekikan kepadamu. Jangan nanti kita seperti orang-orang yang sudah diceritakan oleh ayat ini. Waktu sudah sakaratul maut baru berpikir, wah mau sedekah. Sudah di alam barzah baru teriak-teriak minta tolong dikembalikan ke alam dunia untuk sedekah. Waktu di dunia dia tidak pernah mau bersedekah. Ini harus menjadi perenungan bagi kita. Kenapa banyak orang yang sudah beriman sekalipun enggan untuk bersedekah, enggan untuk berinfak. Tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak. Kenapa? Kenapa itu terjadi pada banyak orang yang beriman? Ini dijawab oleh Allah di dalam surat Sabah, surat ke-34 ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai', dan apapun yang kamu infakkan dari segala sesuatu itu, fahuwa yukhlifuhu, maka dia Allah akan membalasnya. Wa huwa khairur razikin, dan dia Allah adalah maha pemberi rezeki yang terbaik. Kenapa orang beriman masih banyak yang tidak mau sedekah, tidak mau berinfak? Karena dia tidak paham kalau sedekah dan infaknya itu akan diganti oleh Allah dengan ganti yang lebih baik, yang lebih banyak dari apa yang dia infakkan, dari apa yang dia sedekahkan.
Ini masih banyak orang beriman yang nggak paham, sehingga dia enggan berinfak, enggan bersedekah, meskipun Allah sudah menyuruh wanfaqu mimma razaqnakum. Jadi dia nggak paham kalau sedekah dia, infak dia itu akan dibalas, akan diganti oleh Allah dengan yang lebih banyak dan dengan yang lebih baik. Ya. Karena dia tidak paham ini, sehingga dia berpikir, nggak usah sajalah sedekah, nggak usah sajalah infak, untuk apa? Padahal dengan dia sedekahkan, dengan dia infakkan, Allah akan menggantinya. Fahuwa yukhlifuhu, maka dia Allah akan menggantinya. Nya apa? Nya sedekah itu, nya infak itu, dengan yang lebih baik dan dengan yang lebih banyak. Jadi kalau kita paham, maka jangan pernah sayang bersedekah, jangan pernah sayang berinfak. Sebab kita ini orang beriman, orang yang dipanggil oleh Allah untuk melakukan infak dan sedekah itu.